Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan uraian makalah atau perkataan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana ada 5 musuh manusia yang tidak tampak. Pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, inna iblisa qaimun amamak, sungguh iblis itu berdiri di hadapanmu. Maknanya di sini adalah yad'uka ila tarkiddin, mengajak manusia untuk meninggalkan agama, yakni aturan-aturan agama. Nah, tentunya aturan agama itu kan banyak. Pokoknya kalau ada indikasi mau meninggalkan aturan agama, itu berarti lagi digoda oleh iblis. Satu. Yang kedua, wan nafsa an yaminik, dan sungguh nafsu adalah dari sebelah kananmu, yakni nafsu yang ammarah, nafsu yang senantiasa menyuruh untuk berbuat jelek, sebagaimana di dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu', aku tidak akan membebaskan nafsuku, karena sungguh nafsu senantiasa menyuruh untuk berbuat jelek. Selama manusia masih bernyawa, maka nafsunya ada. Jadi maka dalam istilah agama itu ada ruh, ada an-nafs, ada jasad, ada kolbu. Jadi kalau manusia diciptakan di dalam rahim ibu sebelum 4 bulan, itu belum ada nyawanya. Kalau sudah ada nyawanya berarti disebut an-nafs, yakni nafsu. Orang yang sudah usia 40 lebih ke sono, ya nafsunya tetap aja Mas Tosim, ya kan? Udah nyari nikah dapat 1, maunya berapa? Ya kan kayak gitu terus. Nafsu itu senantiasa kalau ini hal yang lain lah. Jadi nafsu itu di sini dikatakan nafsu yang ammarah. Selama manusia itu punya nyawa, dia punya keinginan. Nah, ditimbang keinginannya itu sesuai dengan agama atau bukan. Kalau tidak sesuai dengan agama, namanya nafsu ammarah. Tad'uka ilal maksiyah, yang mengajak Anda untuk berbuat maksiat. 2. Yang ketiga adalah wal hawa yad'uka ila syahawat. Hawa nafsu itu, hawa ini nafsu itu adalah keadaan manusia yang ada nyawanya, kemudian ditunggangi oleh namanya hawa. Hawa itu keinginan yang menjerumuskan. Makanya dalam surah An-Nazi'at yang sering dibaca oleh imam-imam kita itu adalah fa amma man khafa, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jannata hiya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Satu paket. Wa naha, dan menahan, ibarat kuda itu dikendalikan, tahan kayak gitu. An-nafsa, nafsu, anil hawa, dari keinginan yang menjerumuskan. Jadi hawa itu seakar dengan surah Al-Qari'ah itu wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi hawiyah itu adalah perkara yang menjerumuskan ke dasar keadaan. Hawiyah itu neraka paling bawah. Itu nanti akan dijerumuskan, menjerumuskan manusia ke kehinaan. Hawa, hawiyah. 3 ini Mas Toto. 1, musuh yang tak tampak, kata Sayyidina Abu Bakar. Dari depan itu iblis mengajak untuk tarkuddin, meninggalkan syariat agama Allah. Yang kedua dari sebelah kanan, yakni nafsu, yang menyuruh untuk berbuat jelek. Berbuat jelek itu enggak harus perbuatan yang nampak, itu enggak. Orang pikirannya jelek, orang hatinya jelek. Kalau tidak bisa mengelola yang ada di dalam hati, itu berbahaya. Kemarin saya di Al-Aniyah itu ngaji surah Yusuf. Nah, anak Nabi Yakub, saudara-saudara Yusuf itu iri. Irinya adalah ilqalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina. Mereka berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayahanda kami, ya kan? Sungguh bapak kami itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang kalau tidak bisa mengelola apa yang ada dalam dirinya, komentarnya itu pasti negatif. Padahal yang namanya ayah itu kan lebih ngerti daripada anak. Terus kalau nggak bisa terkendali, itu akan menjadi kriminal.
Dari dengki itu akhirnya uqtulu Yusuf, bunuhlah oleh kalian Yusuf. Tuh, jadi mengelola sesuatu yang tidak tampak itu susah Pak Rosim. Mengelola termasuk mengendalikan hawa. Nah, mengendalikan hawa nafsu itu nggak gampang. Nah, jangkarnya apa? Biar senantiasa stabil, minimal kalau ada gelombang itu bisa stabil apa kira-kira? Mas Rahman, apa? Jangkarnya apa? Jangkarnya jiwa itu apa? Iman. Terus kerjaannya apa? Sholat. Jangkarnya manusia itu sholat. Kalau jangkarnya lepas, kira-kira perahunya ada ombak, nggak ada kendali, ya sudah dihempaskan oleh ombak, akhirnya tenggelam. Tenggelam dalam apa? Dalam kesulitan-kesulitan dan sesuatu yang menghinakan. Nauzubillah min dzalik. Untuk yang selanjutnya besok ya Mas Toto, jangan sekarang. Nanti biar ada sambungan dan saya nggak kehabisan materi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.